Saya Fauzia Putri dari S1 Keperawatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai tanda bahaya bayi baru lahir ya, Ibu. Ibu kemarin habis jalanin kan, Bu? Iya. Dan bayinya mana, Bu? Di rumah. Ini istri saya kelahiran. Cewek apa cowok, Mas? Cowok dulu. Alhamdulillah. Ini ya brosurnya, bisa dilihat, Mas. Anaknya itu ada tanda-tandanya bayi apa enggak? Iya. Yang pengertian dari bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2.500 sampai 4.000 gram dan telah mampu hidup di luar kandungan. Tanda bahaya bayi baru lahir itu pengertiannya suatu keadaan atau masalah pada bayi baru lahir yang dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Nah, tanda-tandanya bayi baru lahir yang pertama yaitu bayi tidak mau menyusu. Ibu-ibu harus merasa curiga jika bayi ibu tidak mau menyusu. Seperti yang kita ketahui bersama, ASI adalah makanan pokok bagi bayi. Jika bayi tidak mau menyusu, maka asupan nutrisinya akan berkurang dan ini akan berefek pada kondisi tubuhnya. Bayinya disusui 6 bulan. Eksklusif ya, Bu? Iya. Susu ASI murni. Iya, ASI murni, Mas. Yang kedua yaitu kejang. Jika kejang disebabkan karena demam, sediakan obat penurun panas sesuai dengan dosis anjuran dokter. Jika kejang tidak dalam kondisi demam, maka curigai ada masalah lain. Perhatikan frekuensi dan lamanya kejang, konsultasikan pada dokter. Yang ketiga yaitu lemah. Jika bayi ibu terlihat tidak seaktif biasanya, maka waspadalah. Jangan biarkan kondisi ini berlanjut. Kondisi lemah bisa dipicu dari diare, muntah yang berlebihan ataupun infeksi berat. Yang keempat yaitu sesak nafas. Frekuensi nafas bayi pada umumnya lebih cepat dari manusia dewasa, yaitu sekitar 30-60 kali per menit. Jika bayi bernafas kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, maka wajib waspada. Lihat jenis-jenisnya, apakah ada tarikan atau tidak. Yang kelima, ketika bayi kita merintih terus-menerus walaupun sudah diberikan ASI atau disusui, terus sudah dipupuk, maka konsultasikan hal ini pada dokter. Bisa jadi ada ketidaknyamanan lain yang bayi rasakan. Dan yang keenam, pusar bayi berwarna kemerahan menunjukkan adanya tanda infeksi. Yang harus Anda perhatikan saat merawat tali pusar adalah jaga tali pusar bayi tetap kering dan bersih. Bersihkan dengan air hangat dan biarkan kering. Betadin dan alkohol boleh diberikan tapi tidak untuk dikompreskan. Dan yang ketujuh, demam. Suhu normal bayi berkisar antara 36,5 sampai 37,5. Jika kurang atau lebih, perhatikan kondisi sekitar bayi. Apakah kondisi di sekitar membuat bayi ibu kehilangan panas tubuh seperti ruangan yang dingin atau ber-AC atau pakaian yang basah ataupun pakaian yang tipis ya. Yang ke-8, mata bernanah banyak. Nanah yang berlebihan pada mata bayi menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Bersihkan mata bayi dengan kapas dan air hangat lalu konsultasikan pada dokter atau bidan. Dan yang terakhir itu kulit terlihat kuning. Kuning pada bayi biasanya terjadi karena bayi kurang asupan ASI ya, Bu. Jadi kalau asinya nggak keluar bisa melakukan breast care ya, Bu? Iya. Atau dipijat-pijat ya, Pak? Iya. Suaminya pijat-pijat boleh? Iya boleh, Pak. Namun jika kuning pada bayi terjadi pada waktu kurang dari sama dengan 24 jam setelah lahir atau lebih dari 14 hari setelah lahir, kuning menjalar hingga telapak tangan dan kaki, bahkan tinja bayi berwarna kuning
maka Anda harus mengkonsultasikan hal tersebut pada dokter. Tindakan apa yang harus kita lakukan bila ada salah satu saja tanda bahaya tersebut? Yaitu merujuk segera ke rumah sakit atau puskesmas. Masalah atau kondisi akut perlu tindakan segera dalam 1 jam kelahiran oleh tenaga di kamar bersalin atau tenaga medis lainnya. Tanda dan bahaya lainnya yaitu yang pertama tidak bernafas, yang kedua sak napas, yang ketiga sianosis atau kultur anak biru, yang keempat bayi berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram, yang kelima hipotermi, yang keenam kejang, yang ketujuh kondisi perlu tindakan awal, yang kedelapan potensial infeksi bakteri pada ketuban pecah dini atau pecah lama, yang kesembilan potensial sifilis ibu dengan gejala atau serologis pecah lama, serologis positif, yang ke-10 kondisi malformasi atau masalah lain yang tidak perlu tindakan segera, yang ke-11 lakukan asuhan segera bayi baru lahir dalam jam pertama setelah kelahiran bayi, yang ke-12 rujuk ke kamar bayi atau tempat pelayanan yang sesuai. Apakah ada yang ditanyakan ibu-ibu? Tidak. Ya sudah. Tindakan pendidikan kesehatan sudah selesai. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.